Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman semuanya dengan channel YouTube Laskar Teknik. Kali ini saya akan membahas tentang sudut mata bor, teman-teman ya. Sudut mata bor. Jadi, nah ini ya teman-teman. Jadi sebagian orang tidak memahami ya. Jadi ketika kita menggunakan mesin bor, duduk, tiang, bor milling maupun bor tangan, pokoknya yang penting bisa dipakai dan tembus, itu prinsip utamanya. Jadi kita coba latihan juga sebagai seorang akademisi atau sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa atau juga sebagai praktisi langsung. Kita mulai belajar sudut-sudut teman-teman ya, sudut-sudut. Jadi memang prinsip dasarnya adalah seperti ini sebenarnya teman-teman. Jadi semakin lunak itu benda kerja yang kita bor, maka sudutnya makin lancip atau mata bornya itu makin lancip. Prinsipnya seperti itu. Jadi semakin semakin lunak benda kerja yang kita bor, maka sudutnya itu akan semakin runcing. Kira-kira seperti itu. Kemudian semakin kasar atau semakin keras benda kerja yang kita bor, maka sudutnya akan semakin besar. Seperti itu. Karena kan kalau benda kerjanya besar, berat, keras, penekanannya kan juga harus pelan-pelan teman-teman. Beda halnya dengan benda kerja yang lunak, empuk. Nah, dia kan memang harus cepat. Harus cepat, jadi memang harus lancip karena dia kan empuk juga teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di sini kebetulan ada 3 ini kan sebenarnya hanya untuk bukan sebuah tolak ukur, tapi ini sebagai rambu-rambu teman-teman semuanya ya. Jadi di sini kan ada 135 derajat, 118, 90. Jadi memang kalau 90 derajat itu untuk yang lunak teman-teman. Lunak atau empuk. Nah, ini untuk sedang. Kemudian ini untuk benda kerja yang keras. Ini gambarannya ya, berarti kan 135 itu tidak mutlak. Ya bisa 135 sampai 40, 140 atau gini, 130 sampai 140. Nah, atau ya 115 sampai 125 atau 80 sampai 100. Nah, ya ini hanya sebuah rambu-rambu teman-teman. Tapi ini sebuah gambaran bahwa ketika misalkan kita untuk membuat mengebor produk yang keras, maka kita pakai sudutnya yang besar atau yang sedikit lebih tumpul gitu ya teman-teman. Ketika pengen mengebor benda kerja yang lunak, maka kita harus pakai sudut yang runcing. Seperti itu sih rumus kasarnya. Kemudian kira-kira berapa sih derajatnya? Nah, kira ini sebagai gambaran saja teman-teman. Gambarannya seperti ini. Kalau keras ya antara 130 sampai 140 lah. Kemudian kalau sedang 115 sampai 125. Kemudian kalau lunak 80 sampai 100. Ya ini kan bisa juga 100 sampai 125 atau 80 sampai 110 bisa saja. Nah, ini hanya gambaran. Makanya di sini ada 90 derajat itu untuk benar-benar untuk lunak yang empuk. Kemudian sedang itu 118 derajat, kemudian yang sangat keras itu 135 derajat. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga perlu saya sampaikan juga dalam proses pengeboran ya. Misalkan bornya itu besar teman-teman, lubangnya besar. Maka kita perlu beberapa tahapan. Jadi tidak langsung kita pakai yang besar, usahakan dulu pakai yang kecil. Ini secara prosedur. Ya, secara prosedur yang kecil dulu, yang sedang dulu, baru yang besar. Seperti itu teman-teman. Memang waktunya jadi lebih lama. Tapi kan hasilnya jadi lebih bagus. Bisa juga yang sekali bor juga malah bisa aja lebih lama. Ini juga soal putaran juga ya, saya singgung juga teman-teman. Jadi makin kecil mata bor, usahakan putarannya makin cepat. Makin besar mata bor, usahakan putarannya makin pelan. Seperti itu teman-teman ya. Demikian dari saya. Kemudian ini kan biasanya untuk mengukur sudutnya ini teman-teman. Nah, sudutnya pakai ini. Pakai bevel protektor ya, kemarin juga udah saya singgung sih di video-video saya sebelumnya. Mungkin nanti kita lebih detail, yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar.
nanti kita juga akan singgung, karena memang dengan durasi paling kan videonya 4 sampai 10 menit udah bagus banget. Nggak bisa menjawab semua keluh kesah teman-teman. Seperti itu. Ya, setidaknya bisa menjadi sebuah gambaran atau hal-hal baru atau pengetahuan baru, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.